salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemuliaan, khususiat, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, kalau lewat di satu jalan ada batu, itu batu ngucap salam sama Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhar rasul, assalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, inni la'arifuhul an, sampai hari ini, sampai detik ini saya masih tahu batu mana yang dulu mengucap salam kepada saya. Mekah itu batunya bukan cuma satu. Mekah itu kota yang penuh dengan bukit, batunya banyak. Tapi ada satu batu yang gak dilupakan sama Nabi Muhammad. Kenapa Nabi gak lupa sama batu itu? Karena batu itu mengucap salam sama Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau batu saja mengucap salam sama Nabi, gak dilupakan sama Nabi Muhammad, maka kita umatnya Nabi insya Allah tidak akan dilupakan oleh beliau kalau kita banyak-banyak mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di majelis ini tadi kita diajak bersama-sama mengucap salam sama Nabi. Mulai dari awal maulid dibaca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, salam sama Nabi. Kemudian qasidah dibaca, assalamu alaika. Kemudian ketika kita mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika. Kemudian ketika baca wala qabit tasafa sallallahu alaihi wasallam, ada kita berhenti juga mengucap salam kepada Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap kali kita sholat minimal kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW dalam sholat kita, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka salam-salam yang kita baca ini kita harapkan apa? Kelak di hari kiamat Nabi Muhammad tidak lupa kepada kita. Kita berharap nanti di hari kiamat Nabi Muhammad melihat kita, ingat, oh ini yang dulu ketika hidup di dunia banyak mengucapkan salam kepada saya. Dan insya Allah tidak lupanya Nabi kepada kita menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita tidak berkumpul di tempat ini kecuali adalah upaya untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Islam diperintahkan mencintai Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua, bapak, ibu, anak, saudara, keluarga, pasangan hidup, harta, rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kita diperintahkan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada itu semua. Qul in kana aba'ukum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, kalau orang-orang tua kalian, bapak ibu, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan hidup kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian takut kehilangannya, wa masakinun tardawnaha, tempat tinggal yang kalian cintai. Kalau itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka ada ancaman dari Allah, ai fantadhiru, tunggulah. Apa yang ditunggu? Hatta ya'tiyallahu bi amrihi, yang ditafsirkan oleh para ulama ai al-iqab, yaitu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan cinta sama Nabi, bahkan cintanya melebihi daripada orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh manusia. Nah, kalau tidak ada upaya, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi besar Muhammad? Panjenengan rawuh teng majelis maulid niki tujuannya nopo? Kenal, mencari tahu lebih banyak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nek mboten rawuh teng majelis maulid,
majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, terus jenengan niku badhe kenal Nabi Muhammad teng majelis pundi? Majelis seperti ini majelis yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Nek panjenengan mau itibak marang Kanjeng Nabi tapi mboten kenal niku mustahil. Apa yang mau diikuti? Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, diikat sama Allah. Siapa saja yang aku cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Nek wonten tiyang aku cinta kali Gusti Allah tapi dalane mboten sesuai kali dalane Kanjeng Nabi Muhammad, fahuwa kadzdzab, dusta, enggak cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah syaratnya jalannya seperti jalannya Nabi Muhammad, yang diikuti Nabi Muhammad, yang dikerjakan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad. Karena cinta niku butuh bukti. Imam Ghazali dawuh napa? Man yadda'i hubbul jannah, sapa sing ngaku pengen mlebet swarga walam ya'mal bi ta'ah, tapi mboten taat marang Gusti Allah, fahuwa kadzdzab, pengakuannya dusta. Ngaku pengen mlebet surga tapi mboten taat marang Gusti Allah, perintahnya Allah enggak dikerjakan, larangannya Allah diterja, pengakuannya dusta. Wa man yadda'i khauf minan nar, sapa sing ngaku wedi karo nerakane Gusti Allah, takut masuk ke dalam nerakanya Allah, walam yatrukul ma'asi, tapi perbuatan maksiat tidak ditinggalkan, fahuwa kadzdzab, dusta. Ngaku tidak kepingin masuk neraka, maksiat tiap hari, berarti pengakuannya dusta. Begitu juga orang yang ngaku cinta kepada Allah, syaratnya apa? Syaratnya ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah panjenengan mau ngikuti Kanjeng Nabi tapi mboten kena, terus pripun? Panjenengan diperintahkan ngikuti Kanjeng Nabi tapi jenengan mboten kenal, yang mau diikuti apanya? Makanya majelis seperti ini ngajarkan kita, ngenalke kula lan panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad, supaya apa? Semakin kita kenal kita bisa neladani, semakin kita kenal semakin cinta. Ada anak muda beberapa saat yang lalu pernah tanya kepada saya, apa mungkin sih kita bisa mencintai Nabi Muhammad wong kita ini nggak pernah ketemu? Masa iso menungso iku nyintai seseorang yang dia belum pernah ketemu terus bisa cinta? Maka saya jawab, berapa banyak hari ini orang yang cinta kepada tokoh-tokoh masa lalu dan tidak pernah ketemu. Hari ini berapa banyak anak muda yang mengidolakan Bapak Revolusi. Berapa banyak anak muda zaman sekarang yang mengidolakan Pak Karno. Anak-anak muda zaman sekarang yang mengidolakan Pak Karno banyak. Bahkan jenengan kalau masuk ke kamarnya ada fotonya Pak Karno, handphonenya, wallpapernya gambarnya Pak Karno, profil WhatsAppnya gambarnya Pak Karno. Yang mengidolakan anak muda yang ketika lahir Pak Karno sudah wafat, tapi karena dengar keberaniannya Pak Karno melawan penjajah, karena dengar keberanian Pak Karno dalam melawan sesuatu yang tidak baik, karena kenal Pak Karno sebagai sosok proklamator, ada satu sifat yang dia idolakan, akhirnya dia cinta. Ketika cinta dia idolakan, bajunya gambarnya Pak Karno, rumahnya ada fotonya Pak Karno, dan tokoh-tokoh yang lain, padahal nggak pernah ketemu. Lah kalau manusia biasa yang banyak kurangnya saja, semakin kita saling dengar kita bisa cinta, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama bikin majelis seperti ini tujuannya apa? Biar dicekoi telinga kita sejarah hidupnya Nabi. Tiap hari yang kita dengarkan apa? Nabi, 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 pasti cinta. Kalau sudah cinta mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan, maka kita akan tertarik untuk mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikatakan majelis seperti ini nggak ada manfaatnya. Jangan, kalau nggak percaya bisa tanya sama orang-orang ahli ilmu psikolog. Dalam dunia psikologi itu dijelaskan, informasi yang diterima seseorang itu menjadi perilaku. Makanya anak kecil disuruh ngawasin, kita nonton TV, yang ditonton apa? Yang ditonton kekerasan jadi perilaku. Informasi yang kita terima
kalau yang jelek kita terima, ya menjadi perilaku jelek bagi kita. Nah bayangkan kalau jenengan setiap hari minimal dapat informasi 10 akhlaknya Nabi Muhammad. Setiap hari 10. Nah informasi itu menjadi perilaku, maka semakin banyak informasi yang kita dapat tentang Nabi Muhammad akan menjadikan kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan supaya kita tahu Kanjeng Nabi ini bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Manusia biasa itu setop-topnya manusia. Kalau ulang tahun yang meringati keluarganya tok, setahun sepisan. Tapi Nabi Muhammad saking istimewanya hari kelahirannya diperingati bukan di Rabiul Awal. Jenengan cukup di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh ke negara lain. Di Indonesia itu mulai jenengan masuk Rabiul Awal sampai ketemu Rabiul Awal lagi, tiap malam ada majelis yang memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Karena manusia istimewa, jenengan semakin tahu keistimewaan Nabi Muhammad, semakin cinta, semakin memuliakan, semakin takzim. Manusia yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan pujian yang banyak. Akhlaknya Nabi dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipakai kalimat sama Allah dalam ayat itu azim. Saking mulianya akhlaknya Nabi Muhammad, tidak pernah dipanggil dengan sebutan nama. Nabi-nabi yang lain dipanggil dengan sebutan nama. Ya Ibrahim, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa. Begitu Nabi Muhammad ada penghormatan Allah berikan kepada beliau. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Kalau disebut namanya, setelahnya disambung dengan rasulnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dimuliakan oleh Allah. Bahkan sampai ada para ulama yang mengatakan kalau kita teliti lagi dalam Al-Quran, Al-Quran itu paling banyak menceritakan Nabi Muhammad. Bahkan manusia yang paling banyak anggota tubuhnya disebut oleh Allah dalam Al-Quran Nabi Muhammad. Anggota tubuhnya disebut dalam Al-Quran. Disebut oleh Allah, alam nasyrah laka sadrak. Dadanya siapa? Dadanya Nabi Muhammad. Wa anqadha dhahrak. Pundaknya siapa? Pundaknya Nabi Muhammad. Wala tamuddanna ainai. Kedua matanya siapa? Kedua matanya Nabi Muhammad. Pakaiannya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa thiyabaka fatahhir. Suaranya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Suaranya saja disebut oleh Allah dalam Al-Quran, menunjukkan betapa istimewanya Nabi besar Muhammad. Makanya oleh para penyair, para ulama dikatakan apa? Basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi niku menungso tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Qul innama ana basyarun mitlukum. Kanjeng Nabi itu bukan Tuhan. Kanjeng Nabi bukan malaikat. Nabi Muhammad itu manusia. Beliau yang makan, minum, kadang ya sakit, kalau dilukai terluka, bahagia, sedih. Tapi kalau urusan derajat beda sama manusia biasa. Kama annal yaqut hajarun lakal hajar. Seperti batu permata itu dari jenis batu tapi tidak podo sama batu yang lainnya. Jangan punya rumah 10 hektar dengan berlian yang cuma 100 karat segenggaman tangan. 10 hektar gak ada apa-apanya sama berlian segenggam tangan. Sebagaimana yakut permata itu adalah hajar, permata itu batu mulia, gak bisa disamakan dengan batu-batu murah-murahan lainnya. Itulah Nabi besar Muhammad. Dikatakan dalam Simtud Durar, ahsanan nasi khuluqan. Manusia yang paling sempurna, zahirnya batinnya. Fisiknya paling indah, fisiknya paling sempurna, batinnya juga paling indah, budi pekertinya paling indah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kanjeng Nabi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih nama istimewa. Namanya Nabi Muhammad, Muhammad Ahmad. Dalam bahasa Arab, orang yang memuji itu bahasa Arabnya Hamid. Tapi kalau orang yang dipuji, bahasa Arabnya Mahmud. Hamid waqa'a athana minhu li ghairihi. Datangnya pujian dari dirinya untuk selain daripada dirinya. Mahmud waqa'a athana lahu min ghairihi. Datangnya pujian untuk dirinya dari yang lain. Yang muji bukan dirinya. Jadi kalau orang memuji, Hamid. Nabi Muhammad orang yang paling banyak bersyukur, paling banyak puji Gusti Allah Ta'ala. Makanya beliau disebut Ahmad.
Mahmud orang yang terpuji. Nabi Muhammad lebih dari cuma sekedar terpuji, sangat-sangat terpuji, dipuji oleh Allah, dipuji oleh makhluk-makhluknya Allah. Maka beliau disebut dengan Muhammad. Namanya sudah istimewa. Fisiknya tidak ada yang ngalahkan Nabi Muhammad, tampannya Nabi nggak ada yang ngalahkan. Jenengan kalau baca syama'ilnya Nabi Muhammad, selalu jenengan dapatkan sahabat Nabi itu mengibaratkan Nabi Muhammad seperti matahari atau rembulan. Setelah itu di ujung kalimat, aku tidak pernah melihat yang seperti ini, la qablahu wa la ba'dahu. Sudah diibaratkan seperti matahari atau bulan. Kemudian sahabat menutup dengan apa? Yang seperti Nabi indahnya saya nggak pernah lihat. Tidak orang terdahulu, tidak pula orang yang akan datang. Sallallahu alaihi. Kata Sayyidina Jabir ibnu Samrah, saya melihat Nabi di malam bulan purnama, fi lailatul idhiyan, wa alaihi hullatul hamra, dan beliau pakai pakaian berwarna merah. Kata Sayyidina Jabir, saya melihat ke bulan terus melihat kanjeng Nabi. Bagiku Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Mau bicara fisik paling indah Nabi. Nabi Muhammad diberikan sama Allah pandangan lebih kuat daripada pandangan manusia biasa. Beliau bisa melihat ke belakang sebagaimana beliau melihat ke depan. Jelasnya sama. Sahabat ada sholat kecepatan, Nabi tahu. Padahal nggak noleh ke belakang karena diberikan pandangan yang kuat oleh Allah. Kanjeng Nabi diberi pendengaran yang kuat oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu bisa mendengar pintu langitnya Allah terbuka. Tadi dibawakan oleh beliau Habib Hussein. Nabi Muhammad ditawarin, pilih jadi nabi, raja, atau nabi hamba. Nabi Muhammad masih ngobrol di Bukit Sofa dengan malaikat Jibril. Kemudian Nabi bilang sama Jibril, hari ini keluarganya Muhammad segenggam tepung saja nggak punya buat dimakan. Satu genggam tepung buat dimakan saja nggak ada. Tahu-tahu Nabi mendengar suara yang dahsyat. Nabi tanya kepada Jibril, apakah datang kiamat? Allah merintahkan kiamat datang. Yang lain nggak ada yang dengar. Kata Jibril, tidak. Itu bukan kiamat ya Rasulullah. Itu Israfil turun bawa tawaran buat dirimu. Diperintahkan sama Allah untuk nawarin Nabi Muhammad jadi nabi dan raja atau jadi nabi dan hamba. Ditawarin sama Allah Ta'ala kalau mau gunung-gunung yang ada di Tihamah dijadikan zamrud, dijadikan yakut, dijadikan zahab wal fiddah, emas, perak, permata. Tapi itu semua ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih memilih menjadi seorang nabi dan hamba. Beliau lebih memilih satu hari lapar sehingga bisa bersabar, dan satu hari bisa makan sehingga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi kita Muhammad. Jalan di Baqi ada kuburan dua, baru tanya Nabi, ini kuburannya siapa? Fulan, Mbak Fulan. Kata Nabi, dua-duanya disiksa dan saya dengar siksaannya. Yang satu kalau kencing istinjaknya nggak benar, ceboknya nggak benar, akhirnya disiksa di dalam kubur. Yang satu yamshi bin namimah, suka ngadu domba saudaranya. Nabi diberikan pendengaran sama Allah yang kuat. Mana ada manusia biasa yang bisa mendengar siksanya manusia di dalam kubur. Nabi diberikan suara yang indah dan suara yang kuat. Kata Nabi Muhammad, tidak ada satu nabi diutus oleh Allah kecuali wajahnya indah dan suaranya indah. Dan aku nabi kalian adalah yang paling indah wajahnya dan paling indah suaranya. Shallu ala nabi. Suaranya indah dan beliau tidak perlu teriak kalau ngomong di sini yang jauh sana dengar. Diberikan kekuatan, kuwatul sama, dan diberikan kuwatul saut. Kalau ngomong dari sini yang jauh dengar. Ummu Hani itu meriwayatkan Nabi kalau malam baca Quran di Ka'bah. Kanjeng Nabi niku nek pun dalu sudah malam, beliau keluar. Orang kafir Quraisy sudah di rumah masing-masing. Zaman di Mekah, duduk di Ka'bah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan suaranya yang indah. Ummu Hani meriwayatkan Nabi niku nek ngaji teng Ka'bah, saya di rumah di dalam kamar wa ala firasyi, dan di atas kasurku sudah siap-siap tidur dengar ngajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah niku teng pundi? Dalamnya Ummu Hani teng pundi? Tebih sangat tapi kerungu suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam riwayat Nabi masuk ke masjid mau khutbah.
Sahabat-sahabat berdiri. Kemudian Nabi Muhammad bilang apa? Ijlisu, duduk. Ayo duduk. Lungguh. Ada sahabatnya Nabi namanya Abdullah bin Rawahah. Saat itu beliau nggak di masjid. Abdullah bin Rawahah ada di suku Bani Ghanam. Nabi bicara di Masjid Nabawi, ijlisu. Abdullah bin Rawahah jauh dari masjid. Dia sedang berada di suku Bani Ghanam. Dengar suaranya Nabi, ayo lungguh. Langsung di tempat itu dia duduk. Karena dengar suaranya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi bicaranya di masjid. Tapi yang jauh di suku Bani Ghanam mendengar perintahnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi, yang tidak Allah berikan kepada selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil. Nah, jenengan kalau sering datang ke majelis seperti ini, banyak-banyak mencari tahu tentang Nabi Muhammad, tambah cinta. Kalau sudah cinta nanti mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan, jenengan bakal manut, nunut, ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Untuk ngikuti, untuk cinta pertamanya butuh apa? Kenal. Makanya kalau ada majelis yang di situ diajarkan sejarah hidup Nabi, akhlaknya, datang. Supaya apa? Tambah kenal kepada Nabi Muhammad. Kalau cinta manfaatnya apa? Almar'u ma'aman ahab. Nabi Muhammad dawuh dalam hadisnya, seseorang kelak akan dikumpulkan dengan kekasihnya. Kata para ulama, hadis ini bisyarah, kabar gembira. Buat siapa? Buat orang yang tidak hidup di zamannya Nabi. Jenengan niku lak mboten lahir teng zamane Kanjeng Nabi, tapi jenengan masih punya kesempatan kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kumpulnya bukan di dunia, di surga. Caranya gimana? Cintai beliau. Tapi bukan cuma ngaku cinta, cinta dari lubuk hati yang paling dalam, cinta yang hakiki. Kalau sudah cinta, jaminannya kelak dikumpulkan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya tidak etok-etok, tapi buktikan. Di zaman Nabi, anak-anak kecil itu cintanya sama Nabi istimewa. Ada satu anak kecil khidmah di rumahnya Nabi, namanya Rabi'ah. Kanjeng Nabi ini nek badhe wudu disiapkan air. Butuh sesuatu niki Rabi'ah ngewangi Kanjeng Nabi. Saking senengnya Kanjeng Nabi sama Rabi'ah niki, Rabi'ah yang masih kecil pernah ditawari sama Nabi Muhammad. Ya Rabi'ah, sel. Rabi'ah mintalah apapun saya berikan. Ditawari sama Nabi Muhammad. Umpama anak kecil mau sepeda KKI, mau uang saya kasih. Dia ditawarkan sama Nabi Muhammad, minta apapun saya berikan. Apa jawab Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Bocah cilik di zamannya Nabi, permintaannya istimewa. Mungkin jenengan gak pernah kebayang permintaan seperti itu. Yang saya minta ya Rasulullah, saya bersama panjenengan di surganya Allah. Nabi tanya lagi, awa ghaira dzalik, ada yang lain enggak? Nabi nawari yang lain. Apa jawab Rabi'ah? Huwa, cuma itu ya Rasulullah. Yang saya mau, saya sama panjenengan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kula lan panjenengan cita-citanya kalau mati kan pengen masuk surga. Tiang kafir niku nek mati ya pengennya mlebu surga. Tapi pecintanya Nabi Muhammad beda keinginannya, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi masuk surga bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang didambakan oleh para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan kalau tambah cinta sama Nabi beruntung. Apa? Bisa kumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi itu orang-orangnya hebat-hebat. Bahkan ada satu pemuda yang sakit saja dijenguk sama Nabi. Nabi keluar dari rumahnya, dari Masjid Nabawi, malam hari musim dingin, mau jenguk orang sakit. Bukan pejabat, bukan raja, bukan orang kaya, anak muda, anak biasa, bukan orang kaya, sakit dijenguk sama Nabi. Apa istimewanya? Karena anak ini punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dijenguk sama Nabi, Nabi tahu ini usianya nggak lama, sebentar lagi wafat. Nabi bilang sama keluarganya, ini Talha ibn Barra, kalau meninggal malam ini kabarin saya cepet-cepet.
Kenapa ya Rasulullah? Karena saya mau nyolatin anak ini. Yang minta bukan Tolha, tapi Nabi yang minta mau nyolatin orang itu. Menunjukkan betapa beruntungnya Tolha ibn al-Barra karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Nabi pulang, Tolha siuman. Dikabari Kanjeng Nabi barusan dari sini. Menjenguk dirimu, bahagia Tolha. Tapi sakitnya sudah parah. Tambah parah. Apa kata Tolha? Kalau saya mati malam ini, kuburkan saya segera, jangan kabarkan Nabi Muhammad. Keluarganya bingung, loh, harusnya kau pingin Nabi Muhammad yang nguburkan dirimu, kan kau ini cinta sama Nabi. Dan Nabi minta dikabarin, kok malah kau larang kami untuk mengabarin Nabi Muhammad. Apa jawab Tolha? Saya takut kalau Nabi dikabarin, nanti malam-malam Nabi keluar dari rumahnya ke sini. Di jalan nanti diganggu sama binatang buas, atau di jalan nanti beliau dicelakai sama orang Yahudi. Saya nggak rela menjadi penyebab tercelakakannya Nabi Muhammad SAW. Nah niku mahabbah, rela kehilangan keinginannya. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Wafat malam itu, dikuburkan sama keluarganya, tidak dikabarkan kepada Nabi. Besoknya baru dikabarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi ajak beberapa sahabatnya pergi ke makamnya Tolha ibn al-Barra. Didoakan sama Nabi Muhammad, ya Allah, temuilah Tolha, engkau tersenyum kepadanya dan Tolha tersenyum kepadamu. Tanda kalau Tolha didoakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Dari mana Tolha kok bisa dapat doa yang indah dari Nabi Muhammad? Karena mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jenengan yang aku cinta, ayo do introspeksi. Sudah sebesar apa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apakah baru ngaku cinta, atau sudah benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jenengan harus cintai Nabi melebihi daripada cinta jenengan kepada anak. Jenengan kalau keluar kota 1 hari 2 hari kan rindu sama anak. Kebayang anak, kadang saking kangennya baru cuma 1 hari sudah tidur ngimpi ketemu anak. Pengen cepat-cepat pulang. Nah tanyakan kepada diri kita sendiri, kita kalau jauh sama Nabi Muhammad rindu enggak? Pernah enggak kita kepingin banget ngimpi ketemu Nabi Muhammad saking rindunya? Kalau jenengan masih betah 1 hari lewat gak sholawat sama Nabi gak rindu, 1 hari lewat gak eleng marang Kanjeng Nabi, gak rindu sama Nabi Muhammad, berarti itu belum cinta. Karena cinta itu gak betah lama-lama berpisah dengan sang kekasih. Semoga kita keluar dari majelis ini tambah cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga cinta kita yang sederhana ini dibalas oleh cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai pula kita oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, berkah maulidnya Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah, keluarga kita yang di rumah sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, dan kita dijaga, kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah, khususnya dari wabah, dari virus corona dan penyakit-penyakit apapun. Berkahnya Nabi Muhammad semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera virus ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga negara kita dijadikan negara yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menuntun kita terus untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga cinta yang sederhana ini kelak menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita kumpul bersama di sini, insya Allah kelak kita dikumpulkan bersama di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di tahun-tahun yang akan datang semoga kita berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, diizinkan berziarah ke Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.